Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang STP. Apa itu STP? STP adalah instalasi pengolahan limbah cair yang umumnya diperuntukkan untuk limbah domestik berupa kotoran dan hasil sisa cucian yang mengandung deterjen yang berbahaya bagi lingkungan. Di lingkup pembahasan tentang STP, maka akan dikenal dengan istilah grey and black water. Lalu, apakah itu yang dimaksud dengan grey water dan black water? Berdasarkan asalnya, limbah domestik dibagi menjadi dua, yaitu black water dan grey water. Black water terdiri atas limbah yang berasal dari toilet, kitchen sink, dan dishwasher. Sedangkan grey water berasal dari clothes water, bath shower, miscellaneous. Umumnya STP digunakan dalam industri perumahan, industri domestik seperti perhotelan dan restoran. Adapun tujuannya yaitu untuk meminimalisir atau menghilangkan kandungan organik yang terkandung dalam air, seperti BOD, COD, residu padat yang terbawa air, dan juga zat amonia dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan air olahan yang terbebas dari bakteri, kuman, dan virus agar tidak mengganggu lingkungan yang sesuai standar baku mutu dari pemerintah. Proses-proses yang terjadi pada STP terbagi atas 3 tahap. Yang pertama yaitu primary settler, yang kedua activated sludge process, kemudian yang ketiga yaitu desinfeksi. Seperti yang teman-teman lihat dalam video, demikian merupakan bagan diagram flow dalam proses STP. Selanjutnya berikut ini merupakan animasi atau video dari tahapan-tahapan proses STP. Simak baik-baik ya. Limbah cair grey and black water pertama-tama akan melalui bar screen untuk menghilangkan benda-benda yang berukuran besar seperti sisa-sisa makanan, sayuran, plastik deterjen, botol, dan lain-lain. Penjelasan tentang cara kerja bar screen dapat teman-teman akses dan lihat di video sebelumnya. Silahkan teman-teman klik link card yang saya sediakan di pojok kanan atas. Selanjutnya, air yang sudah lebih bersih akan dihilangkan kandungan minyaknya dengan menggunakan grease trap dan juga grit removal untuk menghilangkan pasir-pasir yang terikut. Oh iya, untuk proses dan cara kerja alat-alat yang ada di STP ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Silakan teman-teman akses saja. Nanti di setiap pembahasan alat akan saya sertakan link cardnya di pojok kanan atas. Silahkan teman-teman kunjungi ya video saya sebelumnya. Karena pada video kali ini saya akan berfokus pada alur proses STP. Baik, kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu air akan memasuki primary settler. Alat yang digunakan biasanya berupa bag equalifier dan juga clarifier. Bag equalifier berfungsi untuk menyamaratakan kualitas dari air limbah dengan cara pengadukan merata menggunakan udara yang ditiupkan dari blower. Kemudian akan dilanjutkan pada clarifier, di mana akan diperoleh air bersih yang terpisah dari endapan lumpur atau sludge. Air bersih selanjutnya akan memasuki tahap kedua, yaitu proses biologis, yaitu activated sludge process. Di tahap ini, terjadi proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob membutuhkan oksigen untuk respirasi agar mampu melakukan penguraian, sehingga dibutuhkan proses oksidasi atau penambahan oksigen ke dalam air. Proses oksidasi dilakukan dengan metode aerasi, yaitu pendifusian udara ke dalam air menggunakan blower dan diffuser.
Dalam tahap ini terdapat partikel-partikel kecil atau yang disebut dengan koloid yang mana susah untuk mengendap, sehingga diperlukan proses koagulasi dan flokulasi, yaitu penambahan zat koagulan dan flokulan pada air agar terbentuk flok-flok besar dengan massa jenis yang lebih besar dari air, sehingga mampu terjadinya proses pengendapan di clarifier 2. Setelah melalui proses pemisahan di clarifier 2, maka kemudian akan dihasilkan produk berupa clean water atau air bersih dan juga endapan lumpur atau sludge. Air bersih yang diperoleh kemudian akan ditransfer menuju ke clear water tank. Sedangkan lumpur yang diperoleh akan ditransfer menuju ke sludge holding tank. Untuk domestik yang berukuran besar seperti di pesantren misalnya, biasanya tidak menggunakan sludge holding tank, akan tetapi sludge langsung dimasukkan ke dalam digester. Mengapa menggunakan digester? Sludge akan diproses menjadi sebuah biogas, sehingga akan dimanfaatkan kesemetannya sebagai bahan bakar. Akan tetapi jika dalam kapasitas yang sedikit, maka sludge akan ditampung saja dalam sludge holding tank yang kemudian akan dipres menggunakan press filter sehingga diperoleh padatan dan cairan terpisah. Padatannya akan dijadikan pupuk, sedangkan cairannya akan diolah kembali dan ditransfer ke tahap pertama proses pengolahan air limbah. Clean water yang diperoleh selanjutnya akan melalui tahap ketiga, yaitu desinfeksi. Biasanya menggunakan klorin atau sering disebut dengan proses klorinasi. Proses klorinasi bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air, sehingga aman untuk dibuang dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Setelah melalui tahap ketiga ini, clean water akan dibuang ke saluran kota atau sungai. Akan tetapi harus melalui uji lab terlebih dahulu agar sesuai baku mutunya, yang mana sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah. Biasanya ada juga industri yang memanfaatkan clean water yang diperoleh untuk keperluan lain seperti untuk mencuci kendaraan, untuk kloset, untuk wastafel, siram taman, dan lain-lain. Akan tetapi sebelumnya akan melalui satu tahap proses lagi, yaitu multigrade filter menggunakan pressure sand filter dan carbon filter. Adapun untuk penjelasan tentang sand filter dan carbon filter juga telah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman akses pada link card yang sudah saya sediakan di pojok kanan atas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan STP. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.